Sobat Berkawan, kembali lagi di Tech Talk Berka Podcast bersama saya Maria Yolanda as a Product Manager di PT Berka Hardaya Perkasa dan juga ada rekan saya di sini. Oke, gua Wahid sebagai Security Solution Architect dari Berka Hardaya Perkasa juga. Oke, nah pembahasan kita berdua nih ya hari ini mungkin akan lebih banyak membahas terkait security awareness training ya Hit ya. Iya, betul banget. Mungkin untuk teman-teman berkawan ya di sini bertanya-tanya nih apa sih sebenarnya security awareness training itu gitu. Sebenarnya kan namanya kita bicara tentang cyber security ya. Balik lagi cyber security itu bagaimana caranya kita untuk handle ancaman-ancaman dari para threat actor yang memang semakin lama itu memang semakin berkembang juga ya Hit ya. Makin rame sih sebenarnya. Iya, makin rame juga rame caranya mereka untuk berusaha untuk menipu kita nih gitu. Nah, untuk security awareness training ini sebenarnya solusi security yang lebih berfokus pada keamanan user. Nah, mungkin boleh dibantu jelasin dong Wahid, security awareness training ini sebenarnya apa sih? Oke, jadi sebenarnya dari security awareness training ada 3 kata ya bisa kita ngambil ya. Dari security, awareness, dan training. Oke, dari teman-teman atau sobat berkawan itu bisa lihat dari detail sendiri kita mulai melatih dari sisi usernya dan kita tuh ngelihat gimana sih cara preventif dari sisi orang atau dari sisi humannya. Nah, sobat berkawan, kalau misalnya kita bisa lihat banyak sekali company-company itu security stack-nya itu pasti mengutamakan yang namanya infrastructure atau mungkin dari security tools yang mungkin banyak ada macam ya, mungkin kayak misalnya kita mau lihat log ada SIEM dan lain-lain gitu. Cuman kalau dari sisi user sendiri tuh masih kurang dilihat banget nih. Nah, apa sih yang harus dilihat ya? Pertama itu kita harus tahu dulu apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita terkena serangan atau terkena insiden dan gimana sih cara mitigasinya. Nah, di situ dari security awareness training ini tujuannya untuk membangun human firewall untuk dari sisi security di bagian usernya. Oke, Gitu sih. berarti memang sesuai dengan pengantar yang tadi sempat gue sampaikan di depan ya, Hit Betul ya. banget, betul Security awareness training itu teman-teman fokusnya di user, jadi protecting user. Kalau kita bicara tentang security stack yang lain seperti mungkin antivirus, firewall seperti itu melindungi dari sisi network device, tapi ini melindungi dari sisi usernya. Yep. Nah, itu tadi sudah sedikit banyak dijelasin lah ya, Wahid, terkait pentingnya apa sih dari si security awareness training ini. Nah, kita ngomongin yang namanya ancaman di cyber security, Wahid. Oke. Ancamannya tuh yang sekarang lagi ngetren tuh apa aja sih dan bagaimana cara untuk menghindarinya? Oke, sebenarnya untuk ancaman ya common yang sering terjadi Yes. di Indonesia terutama itu pasti yang pertama itu mungkin ada kayak email phishing atau misalnya kita pernah dengar mungkin kayak smishing, SMS phishing atau phishing, voice phishing. Nah, apalagi sekarang juga lagi marak-maraknya bisa bilang kayak judol gitu kan, kayak banyak ads dan lain-lain. Banyak juga yang kayak orang mulai termakan tanpa tahu kayak orang ini masuk ke satu website tapi dia nggak tahu apakah datanya diambil dari mana. Nah, itu bisa jadi tuh kayak misalnya dia ngeklik cookies tanpa dibaca atau mungkin di terms and condition-nya nggak dibaca dulu. Nah, itu bisa jadi datanya diambil. Nah, ancaman-ancaman kayak gitu bisa jadi istilahnya di security itu ada namanya social engineering. Oke, social engineering itu istilah kita kayak coba macam-macam. Ya kita tujuannya untuk menguntungkan satu individu. Kayak contoh misalnya gue coba ke lu, gue impersonate sebagai orang yang lu kenal gitu. Istilah kita mainnya phishing ya, voice phishing gitu. Nah, voice phishing ini biasanya dia tuh ngambilnya dari suara. Nah, gue coba nelpon Yola sebagai rekan yang dikenal dan gue berpura-pura bahwa mungkin saudara gue kecelakaan, saudara gue atau misalnya keluarga dia sedang dialami musibah dan gue minta transfer. Datanya gue dapat dari mana? Datanya gue dapat dari internet dan gue coba gali segala detailnya sampai Yola tuh percaya bahwa gue bener kerabatnya gitu. Mungkin common thing kayak gitu dan juga ada juga kayak Google Maps kalau misalnya pernah dengar Google Maps yang nomor handphonenya itu diubah kayak dari nomor bank yang harusnya call center bank itu diubah ke nomor pribadi. Dari nomor pribadi itu orang coba telepon ke nomor pribadinya tapi orang itu coba telepon ke nomor bank tapi masuk ke nomor pribadi. Dan di situ kan otomatis kalau misalnya kita ingin coba buka rekening kita harus masukkan data pribadi. Nah, di situ bisa jadi
data filtration. Mungkin kayak gitu sih common oke, common serangan. Jadi memang serangan-serangan itu sebenarnya kalau yang dari contoh-contoh yang Wahid tadi jelasin lebih banyak tentang inputting data ya, terkait data pribadi kita juga sangat gampang sekali untuk bocor nih, Betul sobat banget. berkawan di saat-saat seperti ini gitu. Apalagi untuk kita ngomongin khususnya phishing sendiri, phishing itu sudah banyak sekali modelnya, nggak cuman hanya dari email ya, Betul. bisa dari nomor telepon, bisa dari voice phishing, dan itu semua sekarang threat actor ini sudah dibantu juga oleh yang namanya AI ya, Wahid. Betul banget. Sekarang udah Iya. banyak pakai AI sih. Jadi sekarang kita sebagai manusia yang memiliki critical thinking itu sebenarnya harus mulai questioning atau mempertanyakan diri kita sendiri nih. Apakah kita sudah cukup terupdate dengan jenis-jenis serangan yang si threat actor ini lakukan ke kita, atau kita memang harus memiliki banyak prevention gitu ya Betul. untuk mencegah itu. Nah, balik lagi ke security awareness training ya, Wahid. Untuk solusi security awareness training yang BRK tawarkan itu ada di produk Know Before ya, Iya, betul sebenarnya. banget. Nah, boleh diintroduce atau diperkenalkan sedikit nggak sih Know Before itu apa? Oke. Nah, jadi untuk dari Know Before sendiri, ini tujuannya untuk security awareness training. Kayak tadi yang udah kita jelasin bareng buat sobat-sobat berkawan yang mungkin penasaran apa sih Know Before itu. Nah, Know Before itu tujuannya nggak cuman training doang. Jadi ada simulasi phishing juga. Ada di mana kita bisa ngelakuin penyebaran flyer atau misalnya brosur dan lain-lain, yang juga modul-modul seperti games, video, bacaan, poster, artwork dan lain-lain. Nah, di situ Dita ngelakuinnya itu beda sama yang namanya security awareness training secara konvensional. Dimana kalau konvensional itu kita yang datang ke orang, kita beritahu materinya seperti apa, tapi kan bisa jadi belum tentu masing-masing orang itu punya daya tangkap yang sama. Nah, ibaratnya gini deh, Oke. kalau Know Before itu kan ibaratnya kayak iklan. Kalau misalnya kita iklankan sesuatu, otomatis kita harus secara berkala, secara terus-menerus sampai di top of mind kita tuh tahu kalau apa sih terkait misalnya phishing, kita harus ngapain. Nah, itu tanpa disadari di alam bawah sadar tuh user udah tahu harus ngapain. Nah, kayak gitu contohnya untuk Know Before. Nah, dari Know Before sendiri, BRK bisa tawarin banyak banget nih tujuannya dari Know Before, buat phishing test, buat ngelatih dari sisi usernya, dan juga biasanya buat tolak ukur kalau misalnya apakah dari karyawan-karyawan yang udah di company tersebut itu udah mature atau belum, kayak gitu. Oke, berarti untuk Know Before ini adalah sebuah platform ya, sebuah platform yang bisa membantu customer kita untuk melakukan training ya, training usernya seperti yang tadi Wahid bilang ada bentuknya macam-macam ya, Hit Macam-macam. ya, karena Yes. kalau training konvensional kayak yang tadi Wahid bilang kan kayak semacam mungkin seminar atau apa, itu udah sangat boring dan juga nggak bisa terukur nih keberhasilannya bagaimana. Yes. Nah, setelah di training usernya juga akan di phishing test ya, Hit Betul ya. banget, di phishing test buat tahu dari sejauh mana sih usernya paham gitu. Oke, nah setelah phishing test itu nanti akan ada reportnya nggak, Hit, dari Know Ada Before? dong, pasti ada. Oke. Jadi untuk reportnya buat kedepannya nanti tolak ukur gimana sih, harus improvisasi atau misalnya udah mulai bagus nih ya udah dikurangin gitu. Jadi biar kita nyesuaiin sama keadaan di company tersebut gitu. Oke. Nah, itu tadi penjelasan singkat ya, Hit ya, terkait Know Before itu sebenarnya platformnya seperti apa. Nah, sekarang kalau kita berusaha untuk membantu customer-customer kita nih untuk mengimplementasikan solusi security awareness trainingnya Know Before, Oke. bagaimana sih best practice-nya untuk Oke. implementasinya? Nah, best practice-nya itu biasanya dari Know Before itu sebelum kita mulai implementasi, itu kita biasanya bantuin ngasih link atau free tools gitu ya. Free tools yang kita punya itu biasanya ada 100 email phishing gratis. Nah, sobat berkawan kalau misalnya pengen nyoba atau misalnya punya rekan-rekan yang dari company-company lain ingin mencoba terkait email phishing, itu dari Know Before bisa kasih gratis 100 email phishing. Nah, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya sebagai tolak ukur nanti kalau misalnya dari Know Before ini apakah dibutuhkan atau tidak gitu. Nah, pasti dari situ juga bisa jadi bahan omongan ke manajemen. Jadi biar enak gitu istilahnya ya. Nah, dari situ yang bisa bantuin juga dari BRK itu pertama bisa bantu untuk consulting.
gimana sih caranya untuk best practice-nya tadi ya. Best practice-nya mungkin yang pertama kita bisa lihat dulu setelah pengukuran 100 email user, kita bisa lihat kira-kira ada di level mana sih karyawan-karyawan kita, udah se-mature apa sih karyawan-karyawan kita gitu ya. Kalau misalnya emang udah lumayan mature, mungkin dari sisi trainingnya, sisi phishing yang kita lakuin, itu bisa dikurangin. Nggak usah terlalu banyak, karena istilahnya kan kalau misalnya emang udah paham, buat apa kita terus-terus dimasukin gitu kan. Betul. Jadi setidaknya dikasih range tapi tetap berkala gitu, nggak putus. Kalau misalnya emang masih banyak banget nih yang kena phishing, itu kita harus sering banget, sesering mungkin bisa per quarter 2-3 kali training, phishingnya 2 kali dan lain-lain. Nah itu pertama kita harus lihat dulu dari mana maturity karyawan kita. Selanjutnya biasanya itu kita perlu kerjasama. Yang pertama kerjasama otomatis ada dukungan dari atasan. Oke. Yes, karena biasanya untuk dari ISO 27001 sendiri itu ada terkait security awareness training, tapi nggak dibilang harus pakai tools atau enggak. Sayangnya, security awareness training ini bisa jadi dilakuin secara konvensional dan belum tentu apakah semuanya paham atau belum. Gitu kan. Oke. Jadi ya itu terkait terukurnya sudah berhasil atau belumnya tadi nggak bisa ya. Betul. Okay. Nah, jadi juga kalau misalnya udah dilakukan phishing, training, nah otomatis kalau secara konvensional itu kita belum punya reportingnya. Apa yang mau kita get back, apa yang harus kita perbaiki, apakah kita 100% percaya pada karyawan kita bisa nggak akan kena social engineering, phishing, atau misalnya kayak malicious insider, threat actor dan lain-lain kan, itu belum tentu kayak gitu sih. Oke. Berarti itu tadi terkait best practice-nya ya. Memang berarti 3 poin utama yang diambil dari KnowBe4 itu ya, Sobat Berkawan. Yang pertama adalah training user, kedua adalah phishing testing, dan yang ketiga adalah reporting. Begitu ya, Wahid ya. Nah, itu tadi sempat Wahid jelasin juga terkait maturity level ya. Maturity level dari customer kita atau user-user kita gitu kan. Nah, untuk KnowBe4 dan security awareness training sendiri nih, gimana caranya sih kita measure atau mengukur effectiveness-nya itu dari mana? Oke. Untuk mengukur dari effectiveness-nya itu biasanya dari report yang kita dapat setelah kita ngelakuin training, kita ngelakuin phishing, dan juga nanti dari report yang kita dapat kita bisa tahu kira-kira menu apa sih yang perlu kita sampaikan ke user, kira-kira apa sih yang harus kita lakuin lagi next step-nya dari phishing-nya, dan biasanya itu tolak ukur yang bikin user itu untuk training, jujur bosan gak sih kalau kita training dan belajar terus? Nah biasanya ada kerjasama sama HR sih. Jadi either kayak best security employee of the week, employee of the month gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya syukur-syukur gitu masing-masing company berbaik hati ya, kalau Sobat Berkawan bisa ngomong ke usernya mungkin bisa ditambah intensif sedikit gitu. Jadi buat mendorong kita tuh gak cuma sekali belajar, tapi juga ada target yang harus kita dapat dan biasanya ada rewardnya gitu. Oke, berarti lebih ke ini kerjasama antara nggak cuman dari divisi security aja nih Sobat Berkawan. Jadi untuk khusus si KnowBe4 ini memang membutuhkan kerjasama dari user di bagian IT security sebagai pelaksananya juga, dan dari bagian HR untuk bantu push dan juga mungkin bisa jadi salah satu program onboarding atau menjadi salah satu syarat KPI ya. Betul Wahid banget, ya. betul banget. Jadi itu bisa buat teman-teman ataupun user-user di company-company itu lebih semangat nih untuk ngerjain si security awareness trainingnya KnowBe4. Yes. Gitu. Nah, ini kita sudah banyak bahas nih terkait barangnya ya, terkait si KnowBe4 sebagai suatu produk dan juga solusinya security awareness training. Kira-kira dari pengimplementasian itu, Wahid, bisa nggak diceritain tentang challenge-nya selama ini bagaimana, dan juga challenge tersebut tuh solusinya gimana gitu? Oke. Jadi sebenarnya untuk security awareness training sendiri itu challenge yang paling utama itu lebih ke kita lihat dari kebutuhannya sih. Oke, Nah, kebutuhan. biasanya banyak banget user-user atau company-company yang udah ngerasa mereka udah ngelakuin security awareness training, tapi itu nggak maksimal. Jadi mereka ngelakuinnya secara yang tadi kita udah bahas bareng-bareng ya, secara konvensional, atau misalnya mereka bilang ya udah kita cukup sekali aja, mereka punya in-house gitu ya. In-house mereka cukup ngelakuin sekali aja training, sekali aja phishing habis itu udah gitu. Yang penting udah comply sama regulasi. Nah, itu sebenarnya
mau dibilang bisa, tapi apakah berhasil? Belum tentu berhasil sih sobat berkawan, kayak gitu. Nah, makanya di situ kita perlu adanya tools atau misalnya membantu kita buat konten-kontennya dan juga pelatihannya, karena banyak banget untuk kalau misalnya mereka udah punya in-house, di in-house itu belum tentu semua IT itu bisa mikir terkait kontennya. Betul. Nah, dari Nobivore sendiri udah punya kontennya, jadi tinggal dipakai, mau dipakai langsung bisa, di custom pun bisa, jadi itu bebas dari karya atau user-user yang pakai gitu. Oke, berarti fokusnya lebih di konten terkait mungkin modul ya, modul atau lebih ke kurikulumnya selama 1 tahun ke depan ini fokus dari security awareness trainingnya itu tuh mau dibuat seperti apa. Dan Nobivore itu sudah menyediakan semua templates dan itu semua tinggal pakai ya. Iya, betul banget. Tapi apakah templates itu bisa di custom, Wahid? Bisa dong. Bisanya customer gimana? Sebenarnya nggak perlu minta tolong dan dari customer pun bisa custom sendiri. Jadi emang se-fleksibel itu. Oke, istilahnya mungkin user friendly ya. Betul. Oke, berarti memang oke banget nih Nobivore sebagai salah satu platform security awareness training untuk membantu sobat berkawan semua untuk melaksanakan security awareness training di company-nya masing-masing secara best practice begitu ya. Yes, betul banget. Nah, udah cukup panjang nih kita membahas terkait Nobivore gitu ya, Wahid. Nah, untuk Nobivore sendiri apa yang BRK bisa bantu? Dalam artian, BRK menyediakan produk Nobivore supaya sobat berkawan, customer sekalian bisa mencoba gitu ya. Tapi apa sebenarnya yang BRK bisa bantu untuk melakukan atau mengimplementasikan solusi tersebut? Yang BRK bisa bantu itu yang pertama otomatis mungkin dari sisi setupnya ya. Setupnya kita bisa bantu untuk import user, atau misalnya kita bisa bantu guide terkait whitelist email servernya. Nah, itu juga kita bisa bantu untuk onboarding usernya. Dan juga biasanya pembuatan kayak misalnya dari klien ini, kita punya klien yang memang suka salah satu template, tapi dia ingin di custom sesuai dengan PRD atau Figma-nya dia atau desainnya dia gitu. Nah, dari situ juga nanti kita bisa bantu custom. Nah, customnya berdasarkan apa? Berdasarkan dari template desainnya dia. Mungkin dia punya base color-nya sendiri, dia punya base desainnya sendiri. Nah, itu bisa dimasukin aja sih ke Nobivore-nya. Nah, setelah kita itu tujuannya untuk onboarding. Onboarding itu isinya apa? Onboarding itu ada isinya pengenalan Nobivore, pelatihan, phishing, dan juga biasanya kalau gagal ada remedialnya juga. Nah, untuk onboarding, setelah onboarding kita bisa bantu setup untuk annual. Jadi annual itu kita nggak bilang tiap annual sekali ya. Itu bisa tiap quarter, tiap bulan, tiap minggu. Kalau tiap hari kasihin usernya pusing. Bisa marah ya bisa usernya marah ya kalau setiap hari dites ya. Ngamuk juga gitu. Nah, makanya biasanya kita setupnya per quarter. Nah, per quarter mungkin dari usernya mau berapa kali. Nah, balik lagi kayak tadi saya bilang tergantung maturity-nya. Nah, maturity-nya mungkin best practice-nya 2 kali, 3 kali gitu ya. Nah, setelah itu dari setup-nya itu kita setupnya bisa one time aja. Jadi emang agak painful di awal, tapi kalau misalnya emang udah jalan itu enak sih, tinggal udah automate semua, tinggal di monitoring. Selanjutnya kita setelah setup onboarding untuk training dan phishing dari karyawan biasa, itu kita juga bisa setup untuk reporting-nya. Reporting-nya mau kayak gimana? Contoh misalnya dari user ini kita pengen tahu dong siapa aja karyawan yang nggak pernah baca email, atau misalnya karyawan yang sering klik link sembarang, atau misalnya istilahnya sering pakai internet kantor tapi akses web-web yang aneh-aneh gitu ya. Suka tiba-tiba nonton film dari link bajakan mungkin ya. Bisa jadi kan, nggak tahu kita link bajakannya itu ada malware atau ada cookies yang di dalam, nggak tahu ya. Nah, itu kita bisa bantu reporting buat ngeliatin siapa aja sih user yang kayak gitu. Nah, sampai detail per user ya, bisa detail per user, kelihatan ya. Betul banget kayak gitu. Dan jadi ada paling gitu aja sih so far. Berarti itu adalah yang istilahnya services yang bisa BRK tawarkan ya, Wahid ya, untuk Nobivore di security awareness training ini. Betul banget.
Nah, Sobat Berkawan, kita udah ngobrol-ngobrol lumayan banyak nih ya terkait security awareness trainingnya Know Before. Jadi, yang bisa saya sampaikan nih ya, terakhir mungkin yang namanya cyber security atau security awareness training menggunakan Know Before itu merupakan investment yang oke banget nih buat Sobat Berkawan dari berbagai macam company ya, yang menjadi customernya Berka gitu ya, untuk bisa meningkatkan awareness dari tiap-tiap user gitu. Karena ketika user itu sudah mulai aware dan sudah mengerti mengenai cyber security best practice itu seperti apa, maka threat actors akan bisa lebih sulit nih untuk menyerang environment dari Sobat Berkawan sekalian. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa kita obrolin hari ini nih, Wahid. Terima kasih banget nih untuk Wahid yang mau ngobrol dan sharing-sharing terkait Know Before hari ini gitu ya. Nah, untuk Sobat Berkawan yang ingin tahu terkait Know Before dan juga solusi-solusi cyber security lainnya di Berka, bisa langsung lihat ada info-info di sini ya gitu. Nah, nanti bisa langsung dikontak aja. Dan terima kasih buat Sobat Berkawan yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Oke, terima kasih. Dadah.